Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Rofi dari kelas 1A. Di sini saya akan melakukan percobaan reaksi-reaksi kimia, di mana reaksi-reaksi kimia ini dibagi menjadi 4 reaksi. Yang pertama ada yang disebut reaksi sintesis, ada reaksi metatesis, yang ketiga ada reaksi penetralan, dan yang terakhir ada reaksi redoks. Di sini saya akan melakukan salah satu dari keempat reaksi tersebut, yaitu reaksi redoks. Sebelum ke percobaan, di sini saya akan menjelaskan apa itu reaksi-reaksi kimia, tujuan dari percobaan yang saya lakukan, dan dasar hukum dari percobaan yang saya lakukan. Baik, di sini apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai proses di mana zat-zat baru, yaitu hasil reaksi, terbentuk dari beberapa zat asli yang disebut preaksi. Biasanya suatu reaksi kimia disertai oleh perubahan-perubahan seperti perubahan warna, pembentukan endapan, dan perubahan suhu. Reaksi kimia dapat digolongkan dalam reaksi sintesis, yaitu pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, reaksi metatesis, yaitu reaksi pertukaran antar senyawa, ada reaksi penetralan atau reaksi asam basa, dan reaksi redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Tujuan dari percobaan yang saya lakukan, yang pertama, mengidentifikasi salah satu reaksi-reaksi kimia, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi, mengetahui ciri reaksi percobaan yang dilakukan itu merupakan reaksi kimia. Dan dasar hukum dari percobaan yang saya lakukan, yaitu percobaan reaksi redoks, yaitu reaksi asam basa dapat dikenali sebagai transfer proton. Kelompok reaksi yang disebut reaksi oksidasi reduksi atau redoks dikenal sebagai reaksi transfer elektron. Reaksi oksidasi reduksi berperan dalam banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Reaksi ini terlibat mulai dari pembakaran bahan bakar, minyak bumi, sampai dengan kerja cairan pemutih yang digunakan dalam rumah tangga. Selain itu, sebagian besar unsur logam dan non-logam diperoleh dari bijinya melalui proses oksidasi reduksi. Dikutip dari buku Raymond Cheng, halaman 100. Baik, selanjutnya mari kita simak video percobaan yang saya lakukan. Alat-alat yang akan dipakai pada praktikum kali ini, yang pertama ada gelas ukur 50 ml sebanyak 1 buah. Selanjutnya ada gelas kimia 100 ml sebanyak 1 buah. Ada batang pengaduk, pipet tetes, dan yang terakhir ada botol semprot. Adapun bahan-bahan yang akan dipakai pada praktikum kali ini, yang pertama ada Aquades, ada pemutih pakaian, dan betadine. Ukur Aquades sebanyak 100 ml dengan gelas ukur dan masukkan ke dalam gelas kimia.
Tambahkan 15 tetes betadin atau ion iodin ke dalam Aquades di dalam gelas kimia dan aduk menggunakan batang pengaduk secara konstan. Tambahkan 5 tetes pemutih pakaian, lalu aduk hingga terjadi reaksi. Dan tambahkan kembali betadin atau ion iodin sebanyak 2 tetes untuk membuktikan reaksi oksidasi reduksi. Lalu aduk. Tambahkan kembali betadin atau ion iodin sebanyak 2 tetes tanpa diaduk dan amati perubahan yang terjadi. Betadin mengandung ion yang bernama ion iodin. Ion inilah yang larut dalam air dan membuat warna kecoklatan. Sedangkan pemutih pakaian mengandung sodium hipoklorit dengan rumus kimia NaOCl yang dapat bereaksi dengan ion larut dalam air. Dapat disimpulkan bahwa bila betadin dilarutkan dalam air dan dimasukkan pemutih pakaian, maka akan terjadi reaksi antara ion iodin dan sodium hipoklorit. Akibatnya, ion iodin yang terlarut dalam air hilang dan air menjadi bening. Namun, air tersebut masih mengandung sodium hipoklorit yang apabila dimasukkan kembali betadin, ion iodin akan hilang sebelum terlarut dalam air. Begitupun seterusnya. Demikian video praktikum yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.